Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain tata letak terpadu DSLT. Di dalam kelompok 5 ini terdapat 5 orang. Yang pertama ada Akmal Abdul Hasan, yang kedua ada Aldi Al Halis, yang ketiga ada saya sendiri, Anjar Yamijar, yang keempat ada M. Farhan Alwi, yang kelima ada Rizky Syahrul Mubarok. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari kedudukan DSLT dalam HKI, definisi menurut undang-undang, serta objek serta subjek, perlindungan hingga aspek teknis mengenai prosedur pendaftaran dan sanksi pelanggarannya. Secara sistematis, DLST merupakan bagian dari hak milik industri, sejajar dengan paten, merek, dan desain industri. DTLST memegang peranan krusial sebagai perlindungan atas arsitektur komponen elektronik. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi hak cipta dan hak milik industri. Merupakan salah satu cabang milik industri, merek desain dagang. Selanjutnya, istilah DLST bervariasi antar negara. Misalnya di Amerika Serikat dikenal sebagai semikonduktor chip, sementara TRIPS Agmen menyebutnya sebagai Layout Design of Integrated Circuit. Indonesia sendiri secara resmi mengadopsi istilah desain tata letak sirkuit terpadu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada objek perlindungan. Tidak semua desain dapat dilindungi DTLST, hanya diberikan kepada desain yang bersifat orisinal, yang mencakup tiga syarat kumulatif. Karya mandiri bukan merupakan hal umum bagi para pendesain dan pemilik nilai ekonomis. Selanjutnya ada subjek hak. Terkait subjek yang berhak, hukum mengakui pendesain individu maupun desain bersama. Jika desain dihasilkan dalam hubungan dinas, maka pemegang hak adalah pihak yang untuk dinas desain tersebut. Hak adalah pihak yang untuk dinas desain tersebut dikerjakan kecuali terdapat perjanjian lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait subjek yang berhak. Hukum mengakui pendesainan individu maupun pendesainan bersama. Jika desain dihasilkan dalam hubungan dinas, maka pemegang hak adalah pihak yang untuk dinasnya tersebut, yang kecuali terhadap perjanjian lain. Selanjutnya, pemegang hak DLST memiliki hak eksklusif untuk melanggar pihak lain melalui pembuatan seperti membuat pakaian, menjual, mengimpor, atau mengedar barang yang mengandung desain tersebut. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa terhadap pengecualian dalam pasal 8 ayat 2, pemakaian DLST tetap diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan selama tidak merugikan kepentingan wajar pemegang hak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada masa perlindungan DTLST. Adalah untuk masanya ada 10 tahun. Jangka waktu ini akan dihitung sejak pertama kali desain dieksploitasikan secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran di DJKI. Lalu selanjutnya ada di prosedur pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan melalui DJKI Kemenkumham yang meliputi pemeriksaan administratif juga pencatatan dalam daftar umum DTLST. Jadi hingga penerbitan sertifikat sebagai bukti hak eksklusif untuk desain tersebut. Baik, selanjutnya ada di pengalihan haknya.
Jadi hak DTLST ini dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis antar eh, pemilik hak. Lalu ada setiap pengalihan ini diwajibkan dicatat pada daftar umum DTLST di DJKI agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Mhm. saya. Oke, terima kasih Saudara Rizky. Saya akan melanjutkan mengenai studi kasus. Di dalam studi kasus ini ada 4 jenis. Ada hak cipta, merek, paten, juga desain industri. Sebagai contoh, pada perangkat smartphone, perlindungan hukumnya bersifat berlapis. Ringtone dilindungi hak cipta. Nama produk, nama produk melalui merek, teknologi layar melalui paten, bentuk fisik melalui desain industri, dan tata letak chipset di dalamnya dilindungi oleh DTLST. Sebagai kesimpulannya itu DTLST merupakan instrumen hukum penting dalam menjamin orisinalitas rancangan sirkuit terpadu. Nah, perlindungan ini tidak hanya memberikan hak eksklusif bagi pendesain, tetapi juga menjadi prasyarat bagi kemajuan inovasi industri teknologi di Indonesia maupun di dunia. Dan untuk daftar pustaka ini terkait dari beberapa referensi yang kami pakai. Dan ya mungkin segitu saja yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.